Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Penyebaran agama Islam di bumi Nusantara tak luput dari peranan para ulama. Mereka menyebarkan dakwah Islam sesuai dengan kearifan lokal, sehingga dakwah sangat diterima oleh masyarakat. Tak sampai di situ saja, ulama-ulama ini juga memberikan dampak besar bagi kemajuan Indonesia, khususnya di bidang ilmu pengetahuan. Syekh Nawawi misalnya, ratusan judul kitabnya telah menjadi kurikulum wajib di pesantren dan madrasah di tanah air. Berkat inilah beliau dijuluki Bapak Kitab Kuning. Ada pula Syekh Ahmad Khatib, ulama kelahiran Kota Tuo, yang ratusan karyanya juga dijadikan rujukan oleh ulama dunia. Tak ayal, produktivitas Syekh Ahmad Khatib membuat banyak tokoh besar Indonesia berburu untuk berguru kepadanya. Baik Syekh Nawawi, Syekh Ahmad Khatib, dan beberapa ulama lainnya, kontribusi mereka terhadap peradaban membuat masyarakat dunia mengakui keberadaan mereka. Jasa besar mereka memberikan pengaruh besar hingga kini, sehingga nama mereka terus dikenang sepanjang masa. Berikut adalah 3 sosok ulama Indonesia yang mendunia. Syekh Nawawi Al-Bantani, sosok ulama besar yang menjadi guru dari tokoh-tokoh penting dalam dunia Islam seperti Syekh Said Ahmad Nahrawi, Syekh Junaidi, Syekh Ahmad Dimyati. Tidak lupa menjadi salah satu tokoh publik paling berpengaruh di dunia Islam Nusantara ialah Syekh Nawawi Al-Bantani, sang Bapak Kitab Kuning, yang merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati. Ulama yang lebih dikenal sebagai Syekh Nawawi ini memiliki nama lengkap Abdul Al-Muqti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Ia lahir di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1813 Masehi dan dimakamkan di kota suci Mekah pada tahun 1897. Syekh Nawawi diketahui telah mendapatkan pendidikan agama Islam sejak dirinya masih kecil. Pendidikan agamanya dimulai dengan tempaan langsung dari ayahnya saat masih kecil, dilanjutkan dengan berguru kepada Kiai Sahal di dekat tanah kelahirannya, kemudian berada di dalam naungan Kiai Baing Yusuf di Purwakarta. Ketika Syekh Nawawi beranjak umur 15 tahun, dirinya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan agamanya di tanah Mekah dengan berguru langsung kepada 2 ulama besar di kota megah itu, yaitu Syekh Muhammad Khatib dan Syekh Ahmad Jaini Dahlan. Syekh Nawawi menjalani kegiatannya ini dengan penuh semangat dan terus belajar tanpa mengenal patah arang. Saking produktifnya, ia diketahui telah melahap berbagai ilmu cabang keilmuan, di mana inilah yang menjadi Syekh Nawawi sebagai sosok cendekia yang begitu cerdas. Produktivitas Syekh Nawawi tidak berlangsung di masa mudanya saja. Dirinya terus giat mencari ilmu, bahkan menelurkan ratusan judul kitab yang hingga kini menjadi rujukan ulama-ulama di Asia Tenggara dan Jazirah Arab. Karya-karya itu pun menjadi saduran wajib dalam pembelajaran di pesantren dan madrasah. Di samping dunia keilmuan, Syekh Nawawi juga berhasil membina murid-muridnya menjadi salah satu tokoh penting dalam perjuangan nasional. Di antaranya ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Kiai Haji Mas Abdurrahman, pendiri Matla'ul Anwar. Berkat kontribusi besarnya dalam kemajuan intelektual di dunia Islam, Syekh Nawawi diberikan gelar sebagai Sayyid Ulama Hijaz. Dirinya pun telah menaikkan pamor Indonesia, membuat intelektualitas Nusantara diakui oleh dunia. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Berikutnya ada Syekh Ahmad Khatib, sosok ulama Nusantara yang pernah dipercaya menjadi imam besar di Masjidil Haram, dan juga karya-karyanya dijadikan rujukan oleh ulama-ulama besar di dunia. Sebelumnya, Syekh Ahmad Khatib lahir di Kota Tuo, Balai Gurah 4 Angke, Agam, Sumatera Barat
pada tahun 1860 Masehi dengan nama lengkap Al-Alamah Asy-Syaikh Ahmad Khatib rahimahullah bin Abdul Latif bin Abdurrahman. Ia dimakamkan di kota suci Mekah pada tahun 1916 Masehi. Perjalanan Syekh Ahmad Khatib di dunia Islam Nusantara dimulai saat dirinya masih kecil, suatu masa di mana ia dididik oleh Syekh Abdul Latif yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Pada usia 10 tahun, Syekh Ahmad Khatib dititipkan ke beberapa ulama besar di Mekah untuk belajar langsung dari mereka, seperti Said Umar bin Muhammad bin Mahmud Satta Al-Maki Asy-Syafi'i, Said Utsman bin Muhammad Satta Al-Maki Asy-Syafi'i, serta Said Bakri bin Muhammad Zainal Abidin Satta Ad-Dimyati Al-Maki Asy-Syafi'i. Di bidang keilmuan, Syekh Ahmad Khatib diketahui telah menelurkan ratusan judul buku, yang beberapa diantaranya dijadikan rujukan oleh ulama-ulama dunia. Tak hanya di situ saja, Syekh Ahmad Khatib pun berperan besar dalam upaya Islamisasi Nusantara. Dirinya menjadi pencetus gagasan pembaharuan di Minangkabau dan mencetak beberapa sosok ulama besar Indonesia. Syekh Muhammad Yasin Al-Padani. Tak ketinggalan, Syekh Yasin juga memberikan dampak yang besar bagi kemajuan Islam di tanah air. Ulama kelahiran Padang, Sumatera Barat pada tahun 1915 silam ini berhasil menuliskan hampir ratusan karya yang mana membuat kagum ulama besar Al-Alamah Habib Assegaf bin Muhammad Assegaf. Tentu pencapaian Syekh Yasin tidaklah mudah. Dirinya memulai pendidikan agama dari Syekh Muhammad Isa Al-Fadani yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Setelah itu, Syekh Yasin melanjutkan pendidikannya di Madrasah As-Sautiyah, Mekah. Saat beranjak dewasa, dirinya mengajar di Masjidil Haram dan juga membangun Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah. Kecerdasan Syekh Yasin diakui dunia, membuat dirinya mendapatkan beberapa gelar terbaik seperti Gudang Sanad Dunia abad ke-20 lantaran kedalaman ilmunya dan samudra ilmu karena pengetahuan sanad yang dimilikinya. Itulah beberapa sosok ulama Indonesia dengan kecerdasan yang diakui dunia. Semangat belajar mereka telah memberikan dampak besar bagi kemajuan pendidikan dan Islam di Indonesia dan dunia.